Hai anak ibu guru semua, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya dan tetap semangat mengikuti pembelajaran. Anak-anak, pembelajaran hari ini dari tema 2 subtema 4, menyayangi hewan, muatan pelajaran bahasa Indonesia, lanjutan wawancara. Nah, mari kita mulai belajar dan perhatikan bukumu 158. Menyusun daftar pertanyaan wawancara. Anak-anak, daftar pertanyaan harus disiapkan agar wawancara terlaksana dengan baik. Kemudian, daftar pertanyaan ditulis menggunakan kata-kata yang baku. Nah, kata-kata yang baku adalah kata-kata yang benar dan diterima di masyarakat. Begitu, Nak ya. Anak-anak, berikut ini adalah kata tanya dan fungsinya yang dapat digunakan saat wawancara. Nah, ini sudah pernah kita pelajari, tapi kita coba ulang kembali ya. Kata tanya apa? Ini adalah menanyakan sesuatu atau peristiwa. Siapa? Menanyakan orang. Di mana? Gunanya menanyakan tempat. Kapan? Itu menanyakan waktu. Mengapa? Menanyakan sebab. Dan bagaimana? Menanyakan cara atau keadaan. Nah, inilah kata-kata yang digunakan untuk bertanya ya. Selanjutnya coba perhatikan contoh pertanyaan wawancara ya. Ini ada pertanyaan. Pertanyaannya, berapa kali sebaiknya memberi makan kucing? Nah, kemudian jawabannya, kucing sebaiknya diberi makan 2 sampai 3 kali sehari. Ya, inilah contoh pertanyaannya ya, Nak. Kemudian menyajikan informasi dari teks dalam bentuk peta pikiran. Hasil wawancara ditulis menggunakan kata-kata baku ya. Kemudian hasil wawancara juga ditulis menggunakan kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang mudah dipahami ya. Selanjutnya, teks hasil wawancara dapat disajikan dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran, gambaran informasi yang ingin diperoleh dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Nah, ini adalah contoh bentuk peta pikiran ya. Pertanyaannya, cara merawat kucing. Selanjutnya, menuliskan hasil wawancara dalam bentuk tabel. Anak-anak, untuk menemukan informasi penting dalam teks hasil wawancara, kita dapat mengajukan pertanyaan ya. Selanjutnya, kita menuliskan jawaban dari narasumber menggunakan kata-kata baku dan kalimat efektif. Dan maka ini adalah contoh bentuk tabel. Tadi pertanyaannya cara merawat kucing. Dibuatlah pertanyaan semuanya dalam bentuk tabel ya, Nak ya. Selanjutnya, menulis cerita sesuai gambar. Nah, langkah-langkah menulis cerita sesuai gambar adalah sebagai berikut ya. 1. Perhatikan urutan dari cerita bergambar. Yang kedua, catat informasi-informasi, situasi, serta kejadian yang ada pada gambar. Ketiga, buatlah kalimat-kalimat berdasarkan informasi-informasi yang kamu temukan. Keempat, buatlah kalimat dengan kata-kata baku dan kalimat efektif. 5. Selanjutnya rangkailah kalimat-kalimat tersebut menjadi sebuah cerita. Inilah langkah-langkah menulis cerita sesuai gambar ya, Nak ya. Anak-anak, untuk selanjutnya mari kita mempelajari cara menentukan penokohan dalam dongeng ya. Penokohan adalah tokoh yang ada dalam dongeng beserta sikap dan sifatnya. Untuk mengetahui siapa saja tokoh pada dongeng, bacalah dongeng dengan seksama. Kemudian catatlah tokoh-tokoh yang muncul. Catatlah sifat dan sikap tokoh-tokoh tersebut. Nah, inilah cara menentukan penokohan dalam dongeng ataupun cerita. Begitu, Nak ya. Anak-anak, untuk selanjutnya coba perhatikan contoh penokohan dalam dongeng Kancil dan Buaya, di mana peran narator diperankan oleh Doni, tokoh Kancil diperankan oleh Dondo, dan sifat tokohnya adalah cerdik dan licik ya. Tokoh buaya diperankan oleh Ale, Titus, Anton, dan Made, dan sifat tokohnya adalah mudah dipercaya. Nah, inilah contoh ya, contoh menentukan penokohan dalam dongeng ya, Nak ya. Bisa ya?
Nah, selanjutnya bagaimana membuat gambar cerita dari dongeng yang didengar? Nah, anak-anak, berikut ini cara membuat gambar cerita dari cerita yang didengar. Langkah pertama adalah dengarkan dengan seksama cerita tersebut. Yang kedua, catatlah unsur-unsur pada cerita tersebut. Dan yang ketiga, buatlah gambar yang dapat mewakili cerita. Jika membuat banyak gambar, buatlah gambar sesuai alur ceritanya. Nah, inilah langkah-langkah membuat gambar cerita ya. Nah, sekarang coba perhatikan berikut ini adalah bentuk gambar cerita. Nah, ini ceritanya sudah urut ya. Nah, anak-anak, demikianlah materi kita hari ini. Semoga kalian dapat memahaminya. Untuk mengulang kembali di rumah, tuliskan intinya ke dalam catatanmu dengan tulisan yang rapi. Selamat belajar.